Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi kuliah kita tentang teknik tenaga listrik, yaitu yang berkaitan dengan mesin-mesin listrik. Salah satu peralatan yaitu transformator atau transformer. Transformator merupakan salah satu peralatan di kelistrikan yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Seperti yang kita lihat di rumah, standar tegangan di Indonesia 220 volt untuk listrik ya. Tetapi pihak PLN atau yang pensuplai tenaga biasanya pembangkitnya berlokasi yang jauh kan gitu ya, sehingga perlu dinaikkan dan diturunkan tegangannya. Secara teori, transformator adalah sebuah peralatan listrik yang berfungsi atau digunakan untuk mengkonversi atau convert tegangan AC dari satu level ke level yang lain, baik itu untuk menaikkan atau menurunkan. Seperti kita lihat jaringan distribusi dari listrik biasanya 20 kV atau 20.000 volt. Nah, di rumah kita 220. Jadi untuk menurunkan, kalau kita lihat di jalan ada gardu atau transformator di tiang-tiang listrik itu 20 kV ke 220 volt. Nah, input dan outputnya merupakan tegangan AC karena transformator bekerja pada konsep influksi atau induksi. Untuk tegangan AC menghasilkan induksi sehingga beroperasi di tegangan AC. Oke ya. They do this by the principle of karena transformator bekerja menggunakan prinsip electromagnetic induction ya. Dikasih tegangan, ada lilitan sehingga menghasilkan medan elektromagnetik, dan medan elektromagnetik bisa mengenerate tegangan. Oke, ini contoh transformator atau transformer. Ada sisi primer dan sekundernya ya, ini yang sederhana. Nah, ini transformator untuk kapasitas yang rendah ya. Kapasitas yang rendah maksudnya daya tegangan juga 220 ke 12 volt atau 24 volt ya, bukan untuk yang power daya tinggi ya. Ini sisinya primer, ini sekunder. Ini bentuk core-nya, ini simbol ya, skematik simbolnya primer, sekunder. Ini ada core, ada inti. Ini inti besi. Kalau tidak ada inti, yang inti udara, artinya tidak ada lain. Dia berbagai simbol transformator, baik untuk transformasi ini secara umum, baik transformator daya atau trafo daya, baik untuk elektronik. Kalau ini ion core, inti besi seperti ini, ada inti besi ya. Ada juga yang putus-putus, inti perit kan, perit. Ada yang tidak pakai inti, istilahnya air, udara saja. Ini kosong ya. Sisi primer, sisi sekunder, sisi input dan sisi output. Ini ada winding atau lilitan. Ini core-nya besi, ini sekundernya. Primer bisa jadi tegangan tinggi, untuk step down tegangan rendah. Kalau untuk step up ini rendah, tegangan tinggi. Oke. Ada tiga basic komponen: primary coil atau primary winding tadi ya, coil yang dililitkan pada sisi primer, ada secondary, ada core, ada tiga ya. Satu primer, ada core, ada tiga ya, tiga masing-masing berfungsi yang sama. Seterusnya ini contoh lain ya, strukturnya. Nah, ketika tegangan di sisi primer ini dikasih suplai tegangan, maka dia akan menghasilkan fluksi ya, magnetic flux. Primary winding, oke. Satu current, ada arus kan gitu ya. Ini sekunder, ada arus. Nah, medan magnet ini mengitari di core ya. Nah, di sini juga karena ada lilitan atau winding menghasilkan tegangan. Besarnya tegangan jumlah magnetiknya dikali dengan lilitannya. Semakin banyak lilitan, semakin banyak energi, semakin besar tegangannya. Oke. Operasinya, an electric transformator namanya consists of ferromatic. Biasa ferromagnetic ini ada inti ferro, ada dua coil winding, ada dua coil ya tadi ya.
konsep transformator ini adalah mutual induction. Mutual induction begini, ketika ini disuplai tegangan mengalir sini induktasi atau flux magnetik di seluruh core, ya, mutual induktasinya. To create acid voltage in secondary coil. Nah, menghasilkan tegangan di secondary coil ini, ya. Alternating current flow through the primary coil. The voltage induced in secondary coil can be used to drive with load. Nah, tegangan pada sisi sekunder ini bisa dihubungkan ke beban, ya. Dikasih tegangan input, nanti menghasilkan tegangan dan bisa dikasih beban, ya. Contoh sederhana, kalau charger handphone yang zaman dulu menggunakan transformator 220 ke 5 volt, ya, bisa dikasih beban. Besarnya beban tergantung kapasitas atau besarnya daya transformator. Mutual induksi. Apa itu mutual induksi? The principle of mutual induksi, two electrical coil are placed near to the each other. Nah, kita lihat sekarang ada wireless charging, kan? Itu konsepnya mutual induksi, ya. Kayak jam tangan atau iPhone yang terbaru, handphone yang terbaru, kan gitu, ya. Mutual induction, kita letak saja tanpa pencolokan sudah bisa mencharging, karena ketika di sini kasih suplai tegangan ada induksi dengan jarak tertentu, jaraknya tentu pendek saja, menghasilkan induksi itu dimanfaatkan untuk mengecas handphone. The voltage induced in secondary can be used for drive the load. Nah, gitu, ya. Kita lihat beberapa jam tangan dia tidak perlu dicolokkan, langsung letak saja sudah keluar, bisa mengecas, ya. Mutual inductansi tadi sama ini. Ini AC, ini arusnya, ini coil. Di sini ada mutual inductansi tadi, ya. Induction magnet field. Nah, kita lihat konsep kerjanya wireless charging seperti itu, karena harus jarak tertentu. Kita lihat tadi jam handphone, di sisi chargernya di sini, nanti di sisi handphone ada coil. Nah, coil itu menghasilkan tegangan itu untuk dicas, ya. Seperti kita lihat, ya. Atau pelangkap-pelangkap di rumah yang tanpa chargingnya itu, pengecasan itu tanpa dicolok kabel atau wireless charging, ya, tanpa kabel. Tapi harus jarak dekat karena induksi di sini jaraknya terbatas, tidak seperti radio, spektrum radio atau gelombang radio, ya. Bisa jarak, bisa kita stasiun TV, stasiun radio, handphone kita jauh dari tower, karena dia konsepnya gelombang radio itu perambatan, propagation. Sementara di sini medan magnet, induksi medan magnet saja, magnet field. Jadi jaraknya terbatas, mungkin 5 cm maksimum, kan gitu, ya, terbatas. Efektifnya mungkin 1 sampai 2 cm, kan efektifnya. Transformer improve the efficiency the transfer energy from one coil to another, kan gitu, ya. The primary coil create a magnetic field. Ini konsep yang tadi seperti yang sudah disampaikan. By coil and induce voltage in the secondary, sudah sampaikan tadi, ya. Nah, ini contoh lain tadi, source-nya ini load, kalau dihubungkan ke tegangan, ya. Induction voltage, ini apply voltage, ini sumbernya, medan magnet, dan ada beban. Beban ini baik lampu, apa saja, ya, kan gitu, ya, motor dan lain-lain. The voltage secondary coil can be different from the voltage in primary. Lilitan atau winding di bagian sekunder bisa jadi berbeda dari primer, ya, tergantung dari kebutuhan tegangan yang diinginkan, kan gitu, ya. The turn ratio TR ini rasio primer dan sekunder, ada perbedaan, itu disebut rasio, ya, kan gitu. Perbedaan antara primer dan sekunder, lilitannya itu disebut rasio, ya. Ini turn ratio formulanya, TR, lilitan primer, lilitan sekunder, number of turn primer sekunder. Ini turn rasionya. Kalau primernya 10, sekundernya 1, berarti 10, kan itu, ya. Atau 100 primer 10, jadi 10 banding 100 atau 1 banding 10, ya, 10. Output tegangannya ini. Kalau ini rasio lilitan, kalau ini tegangan outputnya PS, PV bagi TR, simple saja, ya. Tegangan primer dibagi turn ratio. Kalau tegangan inputnya 100 volt, ya, rasionya 10, 100 bagi 10 dapat 10, ya. PS nya 100,
PS-nya, PP-nya 100, PS-nya 10, kan gitu ya. Simple saja metodenya. Dia sebanding. Semakin banyak lilitan, semakin besar tegangannya. Oke, ini TR-nya. Ini formula untuk TR-nya, rasio, transformer rasio. Ini transformer voltage current. Ini tegangan primer, sumber, arus primer, ya. Lilitan primer, lilitan sekunder, arus sekunder, tegangan sekunder. Ya. Tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan arus primer dibagi arus sekunder sama dengan lilitan primer sebanding rasio. Ya. VP per PS sama dengan NPPS, ya. Tegangan primer bagi tegangan sekunder sama dengan misal kita nggak tahu lilitannya berapa, kita bisa cek juga tegangan primernya, kita masukkan misal transformator ini sudah di packing, kita nggak tahu berapa rasionya, kita ukur tegangan primer, ukur tegangan sekunder, dapat rasionya, kan itu. Misal tadi 10, tegangan sekundernya 2 volt, berarti 10 bagi 5 dapat 2 rasionya, ya. 2 rasio artinya apa? 2 kali lipat, kan istilahnya, 2 rasio. Ini contoh tadi yang sudah bahas 5:1 rasio. Kita di contoh sederhana, ya. Jika transformator primer 230 volt dan rasio 5:1, hitunglah, kan itu ya. PP bagi PS sama dengan NP NS. NS sama dengan PP dibagi 5. 210 bagi 5. Oke. Sama ini juga. Ini contoh sederhana saja. 200 ton, 200 lilitan tegangan primer, tanpa 200 di primer, 50 di sekunder, kan gitu ya. Apply primer, bagi saya 200 bagi 50 dapat 4, kan gitu ya. 4 kali 120, 480, ya. Simple saja. Input power and output power, ini inputnya transformator, output. Sebenarnya kalau dihitung secara detail ada losses di core itu, inti besi itu ada losses seperti ini. Kalau ideal rasionya 4, dimasukkan tegangan N110 apply di primer. Kalau di ini terbalik tadi, bukan 140, di primernya 120. Artinya apa? Kalau di sekundernya dia betul. Jadi 120 bagi 4 dapat 30 volt. Di sekundernya itu 30 volt. Ya. Kalau ini tadi contoh ini 120, ini jadi 30. Kalau dihitung transformator losses nggak sampai 30. Secara teori rasionya 4, ini 120, ini keluar 30. Ada losses, mungkin nggak nyampe 30. Ada kalau kita hitung power loss di lilitan dan di core, kan gitu ya. Jadi kita harus hitung berapa lossnya, ya, lossesnya. Ini transformator efisiensi. Biasanya efisiensi dihitung daya output, daya input, kan gitu ya, kali 100%, 90%, 95% efisiensi, ya. The power losses compared heat. Nah, power loss tadi di dalam bentuk panas, ya, hilang daya. Kalau transfer efisiensi. Nah, untuk menghitung power loss bisa dicari berdasarkan transformer efisiensi. Oke. Isolasi transformator atau transformator. Dia ada isolasi ini, isolasi, ya. Ada core, ada isolation. Jadi tadi inti besi, ya. The primary sekunder physical isolate, no electrical. Nah, dia ada isolasi. Antara lilitan primer dan sekunder ini tidak terkonek, ya, tidak nyambung, terpisah, ya. Dia bekerja berdasarkan prinsip induksi, walaupun dia melilit yang sama. Di coil itu, email itu ada isolatornya, ya. Disebut coil itu yang kawat kuning itu, di email itu, ada isolasi, ya, tidak terkoneksi. Voltage spike, kelebihan dari isolasi dalam transformator, ketika ada voltage spike itu tegangan yang berlebih, primary short, ada short dan lain-lain. Nah, itu kelebihan dikasih isolasi, ya. Ini auto transformator begini, primernya tetap,
tetapi di sekundernya bisa banyak tab sesuai dengan keperluan kita. Biasanya di transformator di elektronik ya, tegangan 220, di sisi outputnya ada 5, ada 9, ada 12, 15, 18, 24 kan itu ya. Kita bisa tab ya, bisa tab. Itu sebut auto transformator ya, sesuai dengan kebutuhan. The counter transformator use reduce voltage from the main power line to lower point. Oke, ini counter transformator. Nah, ini the counter transformator, the most common type counter transformator primary. Contoh lain ya, dia cross ya, H1, H2, H3, H4. Nanti secondary ya, ini contoh transformator yang lain. Oke, ini contoh to get 120 at the secondary, 210 at the primary using control transformator. Ini bagaimana untuk menghasilkan 120 di sisi sekunder ya, di sisi primer 240 dengan 100 liter. Contoh skematik ya. Oke, ini ada paralel transformator. Oke, ada 200 liter, 240 keluar 220. Oke, ini juga contoh lain, connect 450 menghasilkan 210. Ada 200 liter, 200 liter. Oke, seri, kalau tadi ini paralel, ini seri ya, trafonya di seri. Oke, contoh. Mungkin itu pembahasan singkat kita untuk transformator. Jadi intinya transformator untuk merubah tegangan listrik menjadi tegangan listrik, hanya tegangan AC ya kan, itu baik untuk step up maupun step down, menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi intinya mengkonversi daya saja ya, tapi masih tetap dalam bentuk daya tegangan AC ya, tegangan AC. Ada banyak tipe, tapi kita bahas ini untuk power transformator atau transformator diaplikasikan di mesin-mesin listrik ya, mesin-mesin listrik. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Nanti mungkin berikutnya ada slide materi, yang slide kedua tentang transformator yang membahas tentang analisis, lebih kepada contoh soal dan detail-detail analisis, banyak formula yang lebih detail lagi untuk transformator, termasuk pembahasan losses ya. Nanti ada slide sambungan di sesi yang kedua atau materi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.